Dan kita langsung akan menuju ke gedung Tipikor Jakarta untuk mengikuti bersama-sama jalannya persidangan dengan terdakwa Deddy Kusdinar dalam terkait kasus Hambalang. Dan bidang kerjasama dan kemitraan. Tapi saudara pergi-pergi itu kan tidak ada kaitannya dengan bidang saudara ya? Nggak ada, itu memang nggak ada sebetulnya Pak Hakim. Cuman gini, kayak misalnya seperti dengan Pak Arief kan. Ya. Kebetulan ruangan yang paling besar di staf khusus itu memang ruangan saya. Artinya sebagai kungku-kungku aja lah gitu ya? Sebagai ngobrol-ngobrol iya, aja. dan banyak kita kerjakan juga udah di luar jam kerja. Kadang-kadang kayak misalnya ke rumah Col kan udah malam kan. Artinya tanpa mengganggu jadwal pekerjaan juga. Jadi ada dengan bukan di bidang kepemudaan bukan, tadi. Saya kepemudaan. Tapi kalau uang-uang tadi tidak benar ya? Iya, yang disampaikan benar, Col itu benar. Tapi saya fisiknya nggak saya lihat. Karena Col yang kalau saudara kan, menyerahkan uang juga tadi seperti rekan majelis menyatakan tadi nggak benar ya? Nggak benar, itu nggak benar. Yang Pak Herman itu memang dia serahkan. Itu pun saya nggak lihat fisik uangnya, tapi datangnya waktu itu memang kita datang ke Fok, ya kan, waktu itu Col di sana memang benar bersama dengan itu. Dan terus terang Pak Herman itu di luar konteks ini Pak Hakim, dia senang banget diperkenalkan dengan Col, dia senangnya karena dianggap Col punya akses. Waktu itu kan akses memenangkan Golkar, memenangkan PAN kan. Bukan kemudian proyek Hambalang ya? Bukan, nggak ada hubungan dengan itu. Karena perusahaan Pak Herman ini juga kualifikasinya memang jauh di bawah, nggak bisa ikut kalau yang saya tahu untuk. Tapi kenyataannya nggak ikut juga ya? Nggak tahu, saya terakhir saya baca-baca dia sub dari Adikarya aja. Jadi saudara nggak tahu dong proyek Hambalang ya? Nggak tahu Pak, sama sekali saya nggak tahu. Kalau yang lain di luar dari yang saya rapat, yang sama-sama dengan eselon 1 itu. Oke. Ya. Kalau Pak Anas coba, saudara. Ya, saudara di DPR komisi berapa? Komisi 10 yang mulia. Sama dengan Pak Profesor Mahyudin. Profesor Mahyudin, Pak Profesor Ketua, saya anggota. Saudara juga yang mengugul anggaran di Porat ya? Pasti tidak, yang mulia. Maksudnya pasti tidak di mana? Ya, karena saya tidak tahu urusan pembahasan anggaran. Loh, saudara kan di Komisi 10 juga? Ya, waktu itu posisi saya adalah ketua fraksi. Sebagai ketua fraksi, fokus saya adalah konsolidasi politik dari anggota-anggota fraksi Partai Demokrat. Jadi tidak ikut membahas anggaran itu ya? Tidak ikut membahas. Kalau secara keanggotaan sebenarnya kan ikut ya, saudara? Iya, karena memang saya tidak begitu aktif sebagai anggota Komisi 10, karena sekali lagi fokus saya adalah sebagai ketua fraksi. Terkait dengan proyek Hambalang ya, saudara banyak disebut juga oleh saksi yang lain, katanya seperti tadi itu. Sebetulnya apa yang saudara ketahui tentang proyek Hambalang kalau saudara? Itu yang saya bingung, yang mulia, karena memang saya tidak tahu tentang proyek Hambalang. Kalau disebut-sebut atau dikait-kaitkan, itulah yang saya baca di media. Si ceritanya bahwa ada kantong ini, kantong gitu katanya. Itu nggak benar ya, Teh? Aduh, apalagi kantong-kantong, saya belum tahu itu. Kantong usaha katanya ini punyanya ini punyanya ini. Nggak ada yang kita dengan saudara? Saya tidak tahu, karena saya tidak punya kantong-kantong yang disebutkan itu. Tidak pernah ya? Kalau kantong ini punya yang mulia. Ya, kantong perusahaan, katanya perusahaan Anda, perusahaan nggak benar itu ya? Tidak betul yang mulia. Jadi saudara tidak paham dong dengan proyek Hambalang ya? Saya tidak tahu, makanya saya juga bingung kenapa dijadikan saksi untuk Pak Deddy Kusdinar. Ya, sudah. Ini untuk Pak Cul. Awal perkenalan dengan Pak Wafid, apa jabatan Pak Wafid waktu itu? Sesmenpora. Sesmenpora. Apakah saksi tahu bahwa Sesmenpora juga sebagai KPA dalam proyek Hambalang? Sebagai apa? KPA. Enggak ngerti gitu-gituan. Betul. Saya tidak mengerti konsep-konsep KPA dan sebagainya. Baru belakangan setelah isu ini merebak baru mengerti konsep itu. Lalu KPA diperkenalkan dengan terdakwa oleh Pak Wafid ya? Itu. Diperkenalkan. Terdakwa Deddy? Itu yang saya samar-samar nggak ingat apakah ada Pak Deddy waktu itu dikenalkan sekaligus. Ya. Yang saya ingat betul Pak Wafidnya. Tapi memang rame waktu itu Pak. Waktu datang selain juga Kabiro perencanaan seperti tadi disampaikan, apakah terdakwa juga sebagai PPK dalam proyek Hambalang? Saya tidak paham. Baru belakangan setelah saya baca di media mengerti namanya PPK dan sebagainya. Kalau Pak Cul banyak tidak paham. Iya. Lalu bagaimana korelasi dengan uang yang $550.000 US? Yang notabene Pak Wafid itu adalah Sesmenpora. Iya. Kalau memang pure gaji Sesmenpora apa ya mungkin $550.000 itu akan diserahkan pada Bapak? Saya kira tidak, Pak. Lalu bagaimana? Tapi saya tidak pernah diberitahu sumbernya dari mana.
Dan itu untuk yang apa? juga kami juga bingung. Iya. Karena di dalam persidangan itu juga sudah terbuka luas lebar. Iya. Bahkan Pak Andi pun sudah kita tanya kan Iya. begitu. Tentang uang-uang itu. Iya. Sekarang kalau memang itu tidak tahu uang itu dari mana, Iya. untuk apa kira-kira? Itu pun tidak pernah dijelaskan oleh Pak Wafid kepada saya untuk apa uang itu. Kalau tidak dijelaskan, sempat digunakan apa tidak? Saya, maksudnya uang itu saya gunakan. Iya. Uang itu saya simpan, Pak Hakim. Betul. Cuma saya tidak ingat lagi apakah setahun kemudian uang yang sama itu yang saya kembalikan. Tapi saya tahu betul jumlahnya 550.000. Karena ketika saya buka pagi-pagi, saya hitung 550.000. Kalau dilihat dari berita acara, penyerahan uang ini 28 Agustus ya? Betul, Pak Bersama Hakim. dengan ultahnya. Ultah saya dan anak saya. 2010 ya? Ya, Baru diserahkan 2013. 2013, betul, Pak Hakim. Ke rekening KPK ya? KPK, betul. Berarti hampir 2-3 tahun mengendap ya? Betul, Pak Hakim. Tidak digunakan sama sekali. Harusnya memang saya kembalikan pada saat itu. Yang saya tanya, ketika tidak itu. digunakan sama sekali. Saya tidak ingat, Pak Hakim. Tuh. Ya. Saya mempunyai perangkas di rumah Pak Hakim, dan itu kan mungkin tidak hanya uang itu saja di situ. Iya. Ini kan mengenai kalau saya lihat intensitas pertemuan dengan terdakwa, dengan Wafid. Apa sih korelasinya itu dalam pembicaraan itu sebetulnya ada deal apa sih? Disitulah sebenarnya yang saya tadi sampaikan, bahwa saya juga tidak paham betul sampai sekarang ini, karena Pak Wafid itu selalu seperti gelisah, mau menyampaikan sesuatu tapi tidak menyampaikan sesuatu. Dan saya kira Pak Dedi bisa mengkonfirmasi Kalau hal gelisah, itu. lalu nih mohon maaf, Pak Ya. Jul apa tidak memberikan kontribusi apa-apa? Advice, kenapa Bapak gelisah tanya kayak gitu, kenapa? Saya juga tidak menanyakan kenapa gelisahnya, karena itu pandangan saya dia gelisah. Iya. Tapi saya tidak konfirmasi kenapa Bapak gelisah. Ini masalahnya uangnya cukup besar nih ya. Kalau 550.000 dolar itu hampir berapa tuh? 5 miliar ya? Tergantung kursnya Bapak tentunya. Iya, oke lah. Kursnya waktu itu 2010 Ya. 10.000 ya. Kalau Belum. sekarang 12 mungkin lebih ya. Belum barangkali Bapak. Oh, belum. Waktu itu Kalau 8 sekarang ribuan lebih ketika bahkan ya. tahun 2010. Nah, itu yang aneh itu loh Pak. Ya. Kalau Pak Menterinya terima mungkin saya maklum ya. Ya. Karena bosnya. Ini Ya. Bapak orang lain Ya. yang notabene adik Pak Menteri kan begitu. Ya. Karena saya adik Pak Menteri lah, kemudian kakak saya otomatis dianggap sebagai... Tidak ke sana, tidak ke sana. Kita penggalian materi hanya untuk terdakwa ini. Ya. Kalau soal untuk Pak Menteri nantilah. Kan Silakan. belum kita sidangkan toh. Iya Pak. Yang jelas pengakuannya dulu lah yang benar untuk kepentingan terdakwa ini. Ya. Apa memang terkait gak dengan pemberian dari terdakwa uang itu? Apakah sumbernya dari mana? Apa ada perusahaan lain sebagai pemenang tender? Itu yang kita maksud, yang mau ditarik garis merahnya itu, Ya. yang merahnya itu. Itu perlu kejujuran. Ya. Kejujurannya Bapak itu menentukan nasibnya beliau. Saya sudah disumpah Pak Hakim. Iya tidak apa-apa, di sini banyak yang sumpah mangkir. Ya, betul. Tapi Ya. tidak apa-apa lah, kami nggak maksa ya. Ke Pak Anas ini. Pak Ignatius sudah kami periksa. Iya. Ini antara cross check betul Pak titelnya itu juga ada di hati Bapak ya. Iya. Ini mohon maaf sebagai politikus. Iya, Yang Mulia. Pernah bertemu dengan Pak Ignatius, Pak Najarudin, dengan Bapak minta tolong untuk mengurus sertifikat tanah di BPN. Saya ceritakan Yang Mulia. Silakan, itu penting. Kira-kira sekitar bulan Desember atau November Iya. 2009, Saudara Nazarudin menyampaikan ke saya Ya. bahwa Pak Ignatius Mulyono mau bertemu saya. Ya. Pada saat itu saya sedang selesai makan siang, ngobrol-ngobrol, habis makan siang, habis sholat duhur, ngobrol-ngobrol di ruangan dengan teman-teman. Yang saya ingat di situ, waktu itu ada Pak Saan, ada almarhum Haji Mas Said, ada staf saya Rahmat namanya. Kami ngobrol waktu itu soal kasus Bank Senturi. Mengapa ngobrol soal itu? Sebagai ketua fraksi waktu itu, saya punya tugas yang berat, bagaimana mengantisipasi pansus Bank Senturi, kasus yang dianggap besar waktu itu. Sebagai orang baru, saya tentu beban itu berat. Nah, di tengah-tengah pembicaraan itu, Saudara Nazarudin masuk menyampaikan bahwa Pak Ignatius Mulyono mau bertemu. Saya bilang, silahkan. Kemudian tidak lama, kira-kira 40 menitan lah setelah itu, Pak Ignatius
datang bersama saudara Nazarudin. Apa yang disampaikan Pak Ignatius? Pak Ignatius menyampaikan programnya sebagai ketua badan legislasi. Badan legislasi itu punya tugas yang penting, punya target kuantitatif dan target kualitatif. Disampaikan programnya 5 tahun ke depan itu seperti apa. Intinya adalah ingin legislasi DPR itu lebih baik. Baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Secara kualitas mengapa dianggap sesuatu yang penting? Karena banyak kasus undang-undang yang dibahas lama di DPR itu dengan mudah dibatalkan di Mahkamah Konstitusi. Yang saya ingat salah satu programnya adalah Balik itu mau mengundang pakar-pakar ahli pembuat undang-undang atau legal drafting. Nah, itulah yang disampaikan. Karena itu saya sampaikan, Pak Ignatius, tugas Bapak berat. Karena sekarang ini pemerintah dipimpin oleh Pak SBY, Demokrat. Ketua DPR-nya Pak Marzuki, Demokrat. Ketua Baliknya Bapak, Demokrat. Karena itu program legislasi di DPR itu harus bagus. Nah, karena itu saya sampaikan, kalau program-program itu berjalan akan bagus. Itu yang disampaikan oleh Pak Ignatius Mulyono kepada saya. Jadi tidak ada pembicaraan Pak Ignatius tentang tanah, tentang sertifikat, tentang yang lain-lain. Tetapi yang saya ingat, saya dengar waktu itu, di tengah-tengah itu, Saudara Nazarudin bilang, saya agak lupa persisnya, tapi kira-kira begini, Pak Mulyono, ada urusan Kemenpora di BPN, tolong dibantu. Itu adalah pembicaraan Saudara Nazarudin kepada Pak Ignatius Mulyono. Saya tidak tahu konteks persisnya, karena tidak disebut juga sertifikat atau tanah atau istilah hambalang, sama sekali tidak disebut. Nah, setelah itu kemudian mereka berdua pergi. Di luar itu saya tidak tahu ada pembicaraan apa. Itu ceritanya, Yang Mulia. Dan Nazarudin tanah apa? Untuk kepentingan apa? Nazarudin ingat saya juga tidak menyebut urusan tanah. Tidak menyebut BPN. tanah, tidak menyebut Ada sertifikat. korelasi itu enggak? Apa hubungan kerja antara DPR waktu itu dengan pertanahan? Kalau Pak Ignatius Komisi 2 memang salah satu partnernya adalah pertanahan, BPN, betul. Ya, betul kan? Betul. Betul. Tetapi saya memang tidak bertanya karena saya tidak tahu konteksnya. Saya sudah Ya, pemirsa, kami akan terus mengikuti jalannya persidangan di Tipikor Jakarta terkait kasus Hambalang, namun juga kami akan terus memantau perkembangan banjir di